Saya akan mulai ya. Oke, siap Pak. Dengaran suara saya Pak Rahmat? Jelas Pak, jelas. Oke, kita mulai. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore Pak. Aduh, senang sekali saya punya kesempatan hari ini berbincang dengan Rahmat. Saya sangat menghargai waktu Bapak. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya berbicara ini. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih Oke Pak atas Rahmat. waktu Jadi yang kata Pak Rahmat kemarin itu kan ingin berbincang sesuatu lah dengan saya, kata Pak Rahmat. Karena makanya Pak Rahmat kita punya kesempatan ini kan untuk ngobrol. betul Pak. Hari ini kita mau bicara tentang apa nih Pak Rahmat? Kemarin itu kami sudah pernah melaksanakan Pak kegiatan di sekolah, namun mungkin masih banyak kendala seperti itu. Masih saya kurang maksimal seperti itu dalam pelaksanaannya. Berarti. Jadi mungkin dengan diskusi kita pada hari ini dapat menemukan solusi atau memecahkan masalah, atau Bapak membantu saya Jadi bagaimana seperti itu. jadi apa spesifiknya Pak yang kegiatan itu tadi yang Bapak maksud itu? Jadi kami di sekolah itu kemarin Pak menanam pohon untuk program sekolah hijau. Cuma ya kendalanya di sini mungkin anak-anak ini belum terlalu banyak membawa tanaman. Padahal kami sudah menyampaikan hari sebelumnya kan untuk membawa tanaman yang benar-benar untuk penghijauan. Tapi yang dibawa anak-anak itu malah bunga, seperti bunga, seperti kan. Bahkan bunga yang tidak bisa itu tumbuh besar, bunga-bunga kecil seperti itu. Iya, seperti itu. Kalau saya nangkapnya benar Pak ya, dari perkataan Bapak, jadi sekolah Bapak atau tempat Bapak mengajar nih kan punya program penghijauan gitu ya? Betul Pak. Tapi ada sedikit masalah di situ katanya ya. Kata Bapak tadi, anak-anak belum maksimal, belum bawa buk yang diinginkan lah, belum tercapai lah gitu Pak ya. Jadi kalau seperti itu, kira-kira dalam percakapan kita nih Pak ya, benar kita Pak, Bapak ingin setelah percakapan ini yang didapat apa kira-kira? Misalnya yang di Bapak cari gitu dengan percakapan yang bisa saya bukan bantu ya, kita berbincang gitu. Betul sekali Pak. Apa yang saya harapkan untuk kedepannya mungkin seperti itu Pak ya. Jadi gimana tadi yang setelah kita berbincang ini, misalnya Bapak ingin apa yang didapatkan di hari itu, misalnya dari masalah yang Bapak punya tadi? Nah mungkin untuk kedepannya itu saya akan menindaklanjut lagi sih Pak, mencoba lagi memperbaiki yang kemarin, karena kan waktu itu mungkin anak-anak tersebut waktunya kurang dalam persiapan waktu, karena mendadak juga kan waktu itu persiapannya, kendala juga pada hari itu hari Kamis, sebelum itu hari hujan lebat Pak, jadi kegiatannya dipindahkan hari Jumat. Nah anak-anak mungkin kurang persiapan juga di situ kan, orang tuanya pun tidak bisa membantu mungkin karena faktor hujan tadi pada hari itu, sehingga untuk mencari, kami juga kan kemarin menginginkan anak itu membawa tangkos juga Pak. Tangkos juga berarti. Jadi ya tangkos, selain tanaman juga tangkos. Nah mungkin orang tua tersebut kan di sana kan kebanyakan yang kerja di perusahaan memang. Maksud saya kan mungkin lebih mudah untuk orang tua itu membawakan, mungkin karena hari Kamis itu hujan pada saat itu, jadi tidak ada yang masuk bekerja Pak, orang tua murid. Berarti itu Bapak dah masuk ke dalam identifikasi masalah. Tapi yang saya ingin tanya dulu, berarti Bapak ingin setelah kita bincang-bincang ini, dari sesi kita berdua santai-santai ini, Bapak pengennya nanti program ini bisa berjalan lancar lah misalnya gitu. Kalau programnya lancar tuh gimana tuh Pak? Kalau misalnya nggak kendala gini, kalau seandainya program ini terlancar sebelumnya, harusnya gimana Pak? Ya mungkin persiapan sih Pak, sebelum pelaksanaan tuh saya persiapannya lebih baik lagi, mungkin dari pengarahan terhadap anak-anak itu mungkin saya lebih tekan lagi, supaya anak tuh benar-benar lah itu membawa
apa yang kami butuhkan Suruh kan, gitu untuk Pak ya? yang kami suruh itu benar-benar anak-anak itu tidak asal bawa aja. Kita suruh bawa Hmm, pohon atau apa gitu kan, mungkin kurang oke, komunikasi mungkin dengan orang tua oke, anak tersebut, jadi membawa apa adanya gitu, seperti itu. Nah itu yang oke. menjadi Jadi maksimal yang tadi. saya tangkap nih tujuan pembicaraan kita, mohon dikoreksi Pak ya, kalau saya yang tangkap nih kurang pas, bahwa nanti hasilnya anak bawa tanaman yang sesuai diminta, mereka Betul. membawanya cukup sesuai instruksi, sehingga program penghijauan sekolah ini berjalan lancar. Gitu Betul yang saya sekali tangkap Pak. ya. Oke, Iya. itu tujuan kita. Jadi itu. Nah, sekarang kita Pak, tadi kan Bapak udah sedikit nih mengelaborasi ya tentang kenapa program ini tidak berjalan selancar yang kita harapkan. Bapak sudah mengungkapkan berapa contoh tadi, misalnya anak membawa tanaman yang tidak pas atau tidak membawa tangkos. Saya minta Bapak elaborasi lagi, misalnya ada masalah apa alasannya Pak, misalnya mengapa mereka tidak bawa, atau yang Bapak ungkapkan tadi udah, atau ada yang lainnya Bapak ingin sampaikan? Kalau menurut saya itu Pak, mungkin karena persiapan yang kurang baik, terus komunikasi dengan orang tua juga sih saya Pak. Sebetulnya mungkin Masalahnya komunikasinya gimana? Maksudnya kurang baik itu Pak? Misalnya yang karena gimana? kita tidak ada apa mengumpulkan orang tua mungkin supaya, Oh, karena kan I anak-anak see. ini kurang mengerti mungkin. Tapi jika Hmm. kita sosialisasi terlebih dahulu dengan orang tua murid tentang program kita ini kan, tentang sekolah Hmm. hijau, penanaman pohon, mungkin orang tua itu lebih mengerti dan lebih mengarahkan nanti Hmm. kepada anak-anaknya untuk membawa tanaman yang layak lah untuk penghijauan, bukan hanya sekedar bunga bunga-bunga kecil seperti itu, Pak. Jadi yang pertama tadi ada masalah komunikasi kan Pak kan? Yang kedua tadi siapa? Komunikasi. Saya lupa. Mungkin saya miss mendengar tadi. Selain komunikasi yang Dari menjadi persiapan saya bilang. persiapan. Nah, kalau persiapan nih Persiapan. maksudnya gimana? Persiapan yang gimana maksudnya yang kurang? Dalam itu juga tadi Pak, pengarahan terhadap persiapan ini kan bisa, kalau dari awal itu kan memang kita sebenarnya harus komunikasi dulu dengan orang tua murid Berarti untuk, termasuk persiapan. ya, persiapannya. Barulah nanti apa yang harus disediakan, seperti kita minta anak-anak mengumpulkan tangkos, tanaman. Hmm. Nah, mungkin kalau orang tuanya tahu dulu, kita baik komunikasi dengan orang tua murid, mungkin dia dapat membantu anak-anak murid kita itu Pak untuk membawa tanaman baik pun tangkos tersebut. Nah, Oke, itu. oke. Saya dapat gambaran berarti ada sedikit masalah komunikasi dan masalah persiapan. Nah, kita nih, Bapak nih tahu kan, Bapak bilang tadi, ini persalahnya komunikasi dan persiapan. Betul. Kalau menurut Bapak, alternatif apa biar ke depan gitu, Pak? Rencana Bapak kira-kira biar komunikasi dan persiapan ini lebih baik gitu, Pak. Nah itu Pak, mungkin karena kemarin tuh saya maunya cepat kan, karena juga saya Hmm. masukin, karena kan kami rapat juga kan dengan rekan guru untuk memasukkan kegiatan apa penanaman pohon ini di MPLS. Nah jadi minggu Hmm. pertama masuk kemarin, tapi persiapannya itu kurang matang saya rasa. Jadi untuk kedepannya mungkin kami harus rapat dulu dengan rekan guru untuk persiapkan apa saja yang harus kita lakukan, memperkuat lah gitu ya. Mungkin kami akan rapat dulu dengan orang tua murid supaya jelas gitu Oke. Pak tujuan kami Iya, kan sudah jelas. apa, nanti mungkin kemarin-kemarin itu murid itu sudah minta minta tanaman atau apa, mungkin orang tuanya Hmm. bingung, mungkin masih miskomunikasi lah mungkin orang tua murid tersebut dengan Oke. anaknya, untuk apa tanaman ini dibawa ke sekolah, mungkin untuk apa tangkos. Nah jadi kami yang kurang memberikan apa arahan ataupun Komunikasi memberikan gitu ya. informasi kepada orang tua. Hmm. Mungkin kedepannya itu saya rasa kami juga perlu rapat lagi dengan rekan guru, kemudian untuk mengagendakan rapat dengan orang tua murid Pak untuk kedepannya, supaya Oke. penanaman pohon di sekolah itu maksimal nanti Oke, kegiatannya. Pak. Selain misalnya kita komunikasi lewat rapat, mengumpulkan orang tua di MPLS dan segala macam. Kira-kira ada alternatif komunikasi lain nggak, Pak? Yang bisa dilakukan sekolah misalnya? Apakah lewat teknologi atau apalah misalnya? Nah itu loh Pak, karena berhubung di sekolah kami itu kan memang sinyal belum ada.
Nah, Oh, jadi sinyal untuk belum ada. komunikasi melalui apa WA atau apa sejenisnya itu Hmm. agak sulit Pak. Oh, agak Karena sulit. komunikasi saya tadi ya dengan itu tadi mengundang orang tua. Karena kami udah melakukan lewat murid, namun tidak maksimal kan kemarin. Nah, Oh, jadi tidak mungkin maksimal. Iya, iya. tidak maksimal karena mungkin orang tua kurang nyambung lah ibaratnya. Untuk apa sih bawa tanaman kan? Jago kan perlu waktu Iya. mungkin dalam Mm-mm. persiapan orang tua mencari tanaman yang seperti apa buah buah jambu atau rambutan itu kan bagus juga untuk penghijauan atau tanaman-tanaman lain seperti pucuk merah apa. Tapi kalau anak-anak mungkin yang persiapan yang sedikit kemarin, ya itu tadi belum siap juga orang tuanya Iya. Pak. Oke. Oh, jadi ini program penghijauannya kalau saya boleh tahu bahwa yang pertama Pak ya, atau yang sudah pernah Ya. sebelumnya ini? Kebetulan saya di situ baru juga Pak ya di sekolah itu, jadi ini baru juga Pak. Oh, baru. Berarti ini Baru termasuk juga. ibarat pionirnya lah Pak ya. Ya, baru juga Pak. Tapi sebelumnya sih Oke. memang ada sih nanam-nanam, cuma mungkin belum ter inilah terencana dengan baik, cuma Cuma sekedar menanam. tidak terencana, cuma nanam-nanam aja gitu kan ya. menanam. Jadi kami Oke. maksudnya itu jadikan program kami lah di situ di sekolah tersebut. Oke. Jadi saya dapat dari sharing-sharing yang kita ngobrol-ngobrol santai ini, saya udah kira sudah bisa memahami lah kira-kira tadi tujuan yang ingin dicapai. Sekarang ini Pak, Bapak tahu kan tadi udah tujuan yang ingin Bapak capai, Bapak udah identifikasi masalahnya. Sedikit masalah komunikasi persiapan, keluar komunikasi hanya bisa lewat kumpulkan orang tua. Kira-kira biar dua masalah ini Bapak inginnya kapan gitu bisa orang tua bisa dikumpulkan atau persiapan macam apa yang Bapak ingin lakukan gitu biar kedua hal ini tadi bisa lebih baik gitu Pak. Konkretnya bagaimana gitu Pak? Ya, Misalnya, oh saya pengennya semester depan, tinggal sekian gitu ya. ya. Kalau saya sih Pak mungkin semester ini sih Kak, akan Hmm. kami terapkan kan sekolah hijau nih, dan mulai dari sekarang mungkin menyicil lah dari hal-hal kecil dulu kan. Tapi ya memang tadi harus kita agendakan juga dulu rapat bersama orang tua untuk menjelaskan apa Tepatnya kira-kira program. kapan Bang? Kalau misalnya Bapak ingin mengadakannya semester ini. Kalau saya mungkin minggu ketiga lah bulan Juli ini. Oh, minggu ketiga Karena kan bulan Agustus. bulan bulan Juli ini Pak. Karena kan Oh, bulan Juli ini ya. sudah sibuk lagi nanti kan kegiatan yang lain. Hmm. Nah, jadi bulan Juli ketiga apa minggu ketiga inilah mungkin kami Minggu 3 Juli persiapkan ini. ya minggu tiga atau keempat Oke, lah oke. seperti itu Pak. Kami siapkan Minggu kan. ke Juli ketiga, Iya, ketiga atau sebenarnya kami juga keempat. rapat juga dengan rekan guru dulu, rapat juga dengan guru Dengan rekan kan, guru. menentukan jadwalnya. Yang mudah-mudahan rekan guru yang lain juga setuju. Kami akan mengadakan rapat dengan orang tua pada apa minggu ketiga atau keempat lah seperti itu. Yang penting jangan Oke, sampai oke. Agustus karena nanti mungkin kegiatan yang lain lebih banyak lagi Pak. Jadi takutnya Oke. makin terhambat juga kan banyak kegiatan. Berarti saya dapat nangkap bahwa Bapak punya ada rencana untuk dilakukan sekitar akhir minggu ketiga atau minggu keempat Juli. Nah, untuk memastikan gimana Pak, biar ini terlaksana gitu di minggu ketiga atau minggu keempat Juli ini, takutnya molor lagi gitu. Betul, Kira-kira betul. tindakan apa yang kira-kira Bapak akan lakukan gitu, Pak? Ya, kalau itu mungkin ya, pastinya itu penjadwalan dulu sih Pak, supaya tidak molor lagi kan. Nanti Ya, ya rapat tadi tentukan jadwal. Maksudnya kita jangan rapat dulu dengan orang tua murid, tapi rapat dulu dengan rekan-rekan guru, karena kan kita berkolaborasi juga dengan rekan guru. Bagaimana kita mengumpulkan orang tua murid seperti itu. Jadi yang pasti sih saya rapat dulu, mungkin minggu depan ya, atau kalau memang bisa minggu ini kita rapat dulu. Setelah itu baru kita rencanakan jadwal untuk rapat dengan orang tua. Kita berkomitmen sih Pak dengan rekan guru yang ya, lain oke. untuk memastikan Kalau program di sekolah ini. Bapak itu, kalau ngundang orang tua pakai surat atau gimana? Atau cukup berpesan kepada siswanya atau gimana Pak? Kalau kami pakai surat Pak, bikin Oh, surat. pakai surat. Oke. Nanti disampaikan kepada anaknya kan, langsung dibawa untuk hari apa gitu kan datangnya. Dan juga sudah dibicarakan misalnya dengan kepala sekolah gitu, karena ini memang program sekolah rupanya Pak ya? Betul Pak, Hmm. memang program sekolah. Oke, bagi saya udah
arahnya sudah sangat jelas gitu Pak dari percakapan kita ini. Jadi Bapak sudah mendapatkan kira-kira menurut saya solusi yang harus Bapak begitu. Jadi saya senang Pak bisa bercakap-cakap walau membantu istilahnya berbicara seperti ini sehingga kita dapat membayangkan gitu praktek coaching dan segala dalam praktek kita sehari. Ya, Terima betul, kasih Pak. Pak Saya juga, atas kesempatannya. saya juga terima kasih Pak Christian, termotivasi juga atas saran dari Bapak, apa pertanyaan-pertanyaan Bapak itu memotivasi saya juga untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya. Terima Oke, terima kasih Pak. kasih. Saya juga begitu Pak. Sama-sama terima kasih Pak. Ya, kita mulai Pak. Siap. Selamat siang Pak Christian. Selamat siang Pak Rahmat. Ya, bagaimana kabarnya nih? Sehat? Hari ini sehat Pak, cukup sibuk dari kampus tadi ada acara sedikit. Udah tuh langsung jam 12 lewat pulang ke sini langsung cuci muka, gosok gigi, hidup laptop. Udah siap lah untuk sesi ini. Oke. Saya juga terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi ya secara santai lah, rileks. Ya, Untuk sangat sharing, senang juga Pak. berbagi juga ya Pak. Nah, tadi kita sempat berbicara apa yang akan kita bahas atau masalah apa yang akan Bapak sampaikan pada hari ini Pak Christian, Iya. atau Jadi keinginan Bapak pada hari ini, berdiskusi pada hari ini. oke Pak. Jadi gini Pak ya. Saya tuh sebagai guru bahasa Inggris di SMA sering, tidak selalu sih, sering merasa gagal dalam arti tidak semua siswa saya yang saya harapkan tuh bisa berbahasa Inggris setelah belajar dengan saya gitu. Jadi misalnya kalau ibaratnya saya umpamakan nih, kalau 100% dalam kelas saya itu paling-paling yang menurut saya berhasil belajar dengan saya itu ya 50% lah Pak gitu. Jadi yang 50% itu setelah belajar dengan saya itu lebih baik, yang 50%-nya tetap saja gitu. Jadi pengennya saya tuh kalau istilahnya mereka belajar 1 tahun dengan saya mungkin jika 70% lah mereka itu bilang ya lebih berkembang lah dari sebelumnya. Nah, gitulah Pak. Jadi yang ingin Bapak harapkan apa dapatkan itu tadi 7% ya Pak ya, peningkatan lah ya. 70% Pak. Ya, maksudnya enggak cuma setengahnya gitu. Kenapa enggak 100% Pak? Apakah Karena gini Pak, kalau saya realistis saja Pak. Karena bagi saya tuh kalau 100% misalnya dari anak yang belajar dengan saya bisa berhasil dalam bahasa Inggris itu menurut saya sesuatu yang tidak mungkin bagi saya Pak. Karena bagi saya itu tidak semua orang suka bahasa Inggris. Mungkin tidak semua orang ingin belajar bahasa Inggris. Kalau sudah 70% tuh menurut saya itu udah sangat top gitu Pak. Menurut saya gitu. Jadi kalau mereka bisa belajar dengan saya, bisa meningkat hasilnya dari 70% aja dalam satu kelas atau 60% itu pun sudah saya anggap sukses gitu bagi saya Pak. Oh ya, jadi saya menangkap itu berarti Bapak ingin meningkatkan di sini Pak ya, ingin meningkatkan pembelajaran murid Bapak tadi dari 50% menjadi 70% lah setidaknya ya Pak ya. Betul, Ya, meningkatkan outcome belajarnya anak didik saya gitu. Kira-kira apa yang saya bisa lakukan gitu dari percakapan dengan Pak Rahmat nih, saya pengen tahu, saya ingin menggali dalam diri saya kira-kira apa yang bisa saya lakukan biar anak-anak saya lebih suka, lebih meningkat belajar bahasa Inggris. Ya, mungkin ada ndak ide-ide Bapak, ide-ide baru yang bisa Bapak terapkan lagi dari yang sebelumnya Pak? Mungkin ada ide-ide baru atau inovasi agar peserta didik Bapak itu bisa semakin meningkat lah itu. Minat Ya, belajar. memang itu juga memang menjadi masalahnya Pak, menjadi identifikasi masalahnya bagi saya. Jadi memang saya dari tahun ke tahun ini berusaha mencoba mencari, bertanya ke siswa, kira-kira menurut mereka tuh pengen apa yang cocok
dengan diri mereka. Misalnya di sekolah saya pribadi kan tidak menggunakan LKS. Sementara kan teman-teman yang lain pakai LKS yang disediakan oleh sekolah kan. Saya secara pribadi tidak menggunakan LKS. Nah, itu pertama. Saya juga sudah mencoba melakukan tes gitu kan, tes awal ke mereka, bercakap dengan mereka apakah mereka suka pelajaran bahasa Inggris waktu di SMP, dan itu saya catat ke buku. Dan saya juga sudah lakukan tes diagnostik kepada mereka. Hasilnya itu saya lihat biasanya saya ambil yang di atas satu tingkatnya. Ini sekarang belum saya melakukan tes yang semester ini, tapi saya sudah siapkan situsnya dan sudah saya umumkan bawa HP-nya waktu pertemuan pertama. Nah, dan nanti baru saya tentukan bukunya. So far sih Pak, sejauh ini sih saya berusaha lah untuk melakukan kebaruan gitu lah, sesuai dengan zaman, terutama melibatkan teknologi lah Pak. Nah gitu Pak. Ya, gitu. Ya, dari kegiatan atau tes-tes yang Bapak lakukan atau melibatkan teknologi tadi kan, ada yang sudah berhasil selama ini Pak? Nah itu Maksudnya tadi Pak, berhasil perubahan ada gitu. dalam diri. Berubah tuh ada. Ya. Ada, saya bilang tadi ada 50% lah. Cuma itu yang masih kurang dari harapan saya gitu Pak. Misalnya semester ini saya kasih contoh. Dan semester ini tuh sudah dari awal tahun lalu tuh ngumumin ke grup siswa tuh bahwa ada seleksi pertukaran pelajar ke Amerika AFS. Saya bagikan ke grup. Saya bilang saya tahu caranya. Saya kasih contoh juga tes TOEIC-nya. Tapi yang bertanya ke saya ini baru 2-3 orang. Jadi tidak seperti tahun 2017, 2018 dulu tuh ramai yang bertanya, ada 10-an gitu. Sekarang baru 2-3 orang. Jadi kesan saya tuh sebagai guru tuh kok kurang minatnya gitu untuk sesuatu yang sebenarnya bagi saya itu sangat menarik gitu Pak. Nah gitu. Kedua, ada perubahan misalnya yang anak-anak yang suka membaca yang ke dalam aplikasi yang saya pakai, tapi istilahnya itu sekitar 20%, 30% totalnya yang rajin membaca, sisanya agak ya stagnan. Nah itu Pak, jadi saya bilang ke situ. Ada kegiatan-kegiatan lain Pak yang coba Pak terapkan selain dari kegiatan lain sih biasa saya ikutkan mereka lomba, kalau ada lomba-lomba macam yang baru-baru ini kan ada lomba bercerita ke STKIP ini. Yang juara satu kan anak didik saya, si Evelyn. Nah, Evelyn. Saya coba terus untuk melakukan hal gitulah Pak. Nah gitu, saya juga sehari-hari ketemu mereka selalu berbahasa Inggris. Paling enggak saya tuh 80% bahasa Inggris, 20% bahasa Indonesia. Nah itu mungkin masalahnya juga murid saya banyak sih Pak ya. Tahun lalu saya ngajar 11 kelas. Sekarang 12 kelas. 12 kelas. Jadi banyak sekali ya muridnya Pak. Walaupun jamnya tuh 2 jam, ada yang 3 jam. Yang kelas 1 kan 3 jam. Jadi itu sih Pak. Mungkin murid yang begitu banyak nih fokus saya juga jadi agak kurang gitu. Paling kelas-kelas situ aja saya fokus. Iya, itulah dari yang saya lihat mungkin Bapak udah mencoba yang dari sebelumnya itu melakukan kegiatan-kegiatan tes untuk menumbuhkan minat murid tadi, cuma ya memang karena terlalu banyak murid jadi Bapak kurang fokus. Untuk rencana kedepannya apa yang akan Bapak lakukan nih Pak? Rencana aksi saya secara pribadi sih tekan terus mencari berinovasi. Itu prinsip saya. Saya ini kan selalu mencoba cari-cari apa sumber-sumber yang bagus untuk anak didik saya. Sering saya cari online. Kebetulan bahasa Inggris ini kan agak mudah Pak ya. Cari sesuatu itu banyak dalam bahasa Inggris. Ya baru-baru ini sering-sering lah saya cari. Kayak sumber-sumber teks, saya pakai yang beragam juga, ada yang saya cari di berbagai situs, yang seperti yang kayak diferensiasi saya pakai di Fit for Teachers, bisa menghasilkan teks dengan tema yang sama, tapi tingkatnya berbeda. Atau yang ada langsung saya lihat juga ada di One Stop English, itu satu teks juga banyak beragam levelnya, ada yang elementary, intermediate, advanced, ada juga
yang di storyline online itu cerita dibacakan oleh artis terkenal, Pak. Jadi kita pilih ceritanya, dia ada videonya, nanti dibacakan sama artis terkenal seperti Will Smith atau Meryl Streep. Nah, itu mereka bacakan. Saya ingin coba terus itu di kelas-kelas ya, Pak. Dengan harapan saya bisa meningkatkan bahasa Inggris mereka gitu. Itu sebenarnya harapan saya. Mereka ya Pak. Mm-mm. Kemudian Pak, ada nggak rekan yang dapat membantu Bapak atau Bapak berkolaborasi lah dalam membantu Bapak untuk meningkatkan ini? Guru bahasa Inggris atau Bapak sendiri atau ini, ada Pak. 3, lain? tadi kan Mungkin bisa berkolaborasi. kebetulan ini kemarin tuh kami disuruh diantara oleh sekolahnya ini yang agak baru di sekolah ini setelah saya juga sarankan dengan wakanya, Betul. yaitu guru serumpun dikumpulkan untuk membicara kira-kira apa yang mereka bisa lakukan semester ini, kesepakatan tak baik itu tentang materi, tentang apa yang mungkin tadi saya bertiga sudah sebelumnya, hari ini kan tidak sempat, yang hari kemarin itu sempat berdiskusi bahwa saya ingin teman-teman saya, rekan-rekan saya Bu Yohana dengan Bu Cornelia juga melakukan diagnostik tes, baru bertanya apakah mereka suka enggak dengan bahasa Inggris sebelumnya. Saya juga kasih situs-situs yang mungkin relevan bagi kami sebagai guru bahasa Inggris. Dan mungkin kan tidak salah bulan depan kan Bu Eka kan mengawasi saya ngajar kan. Nah, saya akan minta Bu Yohana untuk mengawasi saya dalam mengajar. Dan lihat saya cari teksnya di One Stop English. Iya, P4 ya, P4. Ya, kan sejawat. Itu saya, tapi ini termasuk barang yang jarang-jarang sebenarnya, Pak. Seperti ini. Karena biasalah guru-guru itu kan merasa dia bidangnya ini, dia merasa saya tidak boleh diganggu-gugat kayak gitu. Iya, biasa memang seperti itu sih, Pak. Kemudian dari identifikasi dan rencana aksi tadi, untuk kedepannya kapan deh Bapak akan itu ya Pak melaksanakannya? Oh, kalau yang ini, yang saya sudah buat rencana semester ini apa akan saya lakukan. Ada filenya ke saya bisa lihat dulu sebentar ya di laptop saya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya lakukan semester ini ya untuk berusaha, bukan hanya untuk ini sih, berusaha memperbaiki. Yang dulu kan biasa saya tuh aturan kelas tuh cuma saya buat sendiri atau sekarang saya ingin ada diskusi pakai sticky note lah. Ya, saya ingin lebih tahu nih nulisnya dengan siswa saya, dan ada diagnostik teksnya lagi sama akan saya lakukan. Baru saya akan terang-terangan memaparkan CP. Sebelumnya saya cuma bilang ke anak-anak bahwa tujuan belajar bahasa Inggris itu biar kita bahasa Inggris. Sebenarnya itu benar, Pak. Saya bilang tujuan belajar bahasa Inggris itu cuma satu. Kalian bisa pakai bahasa Inggris. Kalau kalian sudah bisa pakai bahasa Inggris itu sudah tercapai. Tapi semester ini saya ingin benar-benar menampilkan CP-nya dan juga menjelaskan mengapa saya memilih satu buku atau materi itu untuk menjadi panduan di kelas yang utama. Tentu materi bisa ditambah kurang. Dan juga saya akan menjelaskan kriteria assessment saya di kelas. Biasa saya sudah jelaskan itu, bahwa saya menilai lebih banyak praktek formatif ketika saya suruh maju, menjelaskan dan segala macam. Jadi, dan itu akan saya lakukan semester ini. Jadi mungkin mulai besok atau lusa saya sudah tes diagnostik untuk anak didik saya, Pak. Targetnya nih Pak sampai semester ini selesai atau lanjut lagi? 1 tahun dulu, Pak. 1 tahun ya, 1 tahun pelajaran. Karena saya mendampingi mereka 1 tahun, Pak. Target saya. 1 tahun ya. 2 semester Pak ya. Nah, itu Pak. Kemudian untuk mengetahui progres nih Pak, perkembangan kegiatan. Kalau progresnya, komitmennya, ya bagaimana caranya? Saya mungkin akan pertama memanajemen diri saya sendiri, memantau terus perkembangan anak melalui proses formatif. Bisa juga kan saya pun minta bantuan kawan saya sejawat, Bu Yohana, dan nanti pun saya akan diawasi Bu Eka mengajar, yang bagi saya itu juga merupakan sesuatu hal yang menantang dan yang baru, karena di kita ini kan tim teaching itu jarang direalisasikan gitu ya. Tidak seperti saya membantu di kampus IPO ini kan biasa ngajar satu kelas berdua, berbagi sesi itu biasa, sepakati dulu materi kita apa, nanti saya menjelaskan materi apa gitu. Kalau di sekolah kan gimana ya, kita nih kayaknya masih belum lah gitu, saya lihat di sekolah hal gitu belum terrealisasi lah.
Apalagi ini sekolah Komitmennya negeri, itu sih jelas, Pak. ya, apalagi sekolah negeri yang tentu pasti berbeda dengan sekolah swasta kan, yang Iya, betul. tuntutannya mungkin lebih besar. Betul, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan tercapai Pak semua apa yang Bapak harapkan. Mungkin ada progres, menambah, meningkat lah. Iya, Pak. Apa minat belajar murid Bapak tadi dari yang 50% menjadi 70%-nya, itu harapan kita Iya, bersama ya Pak, agar iya, anak Pak. ini tumbuh minatnya. Baik Iya. Terima Bapak kasih, Pak. Kris, terima kasih banyak nih atas waktunya, Saya juga atas terima kasih, Pak Rahmat. berbaginya. Ini sangat banyak sekali pengalaman Pak Kris yang dapat saya ambil di sini. Bagaimana cara menerapkan kegiatan-kegiatan di kelas khususnya Pak ya. Sama-sama, Pak. Saya juga begitu. Sama-sama kita berbagi gitu, Pak. Terima kasih Pak Kris. Selamat Terima siang. kasih, Pak Rahmat, atas selamat siang atas sesinya.